Tentunya kata zakat bukanlah suatu hal yang asing ya di telinga kita, apalagi materi tentang zakat mal sudah kita dapatkan saat di bangku SMP ya kalau nggak salah. Nah, pada video kali ini kita akan kupas tuntas tentang zakat mal yang merupakan kelanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang zakat fitrah. Yang tidak lain dan tidak bukan, pembahasan ini akan ditemani oleh Kotrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial praktek ibadah bersama Kotrun. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang yang namanya zakat mal. Sebenarnya pengertian dari zakat mal itu apa sih? Nah, zakat mal atau harta adalah zakat berupa harta yang wajib ditunaikan atau dikeluarkan bagi pemilik harta setiap setahun sekali. Zakat mal wajib dikeluarkan apabila harta yang dimiliki tersebut sudah mencapai nisab. Pembahasan selanjutnya mengenai hukum zakat mal. Bagi muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat, maka zakat mal memiliki status hukum yaitu fardu ain. Jika seseorang menolak untuk membayar zakat, maka hanya akan merugikan diri orang yang bersangkutan. Mengapa bisa demikian? Karena hukumnya adalah fardu ain, maka siapapun yang menolak membayarnya akan mendapatkan dosa. Untuk itu, jika kita sudah memenuhi syarat untuk membayar zakat, maka langkahnya adalah menyegerakan untuk menunaikannya, sehingga kita menjadi terbebas dari dosa memakan harta yang merupakan hak orang lain. Pembahasan selanjutnya mengenai rukun dari zakat mal. Antara lain, yang pertama, niat. Bacaan niat zakat mal adalah Bismillahirrohmanirrohim, nawaitu an ukhrija zakatal mali an nafsi fardolillahi ta'ala. Bacaan niat zakat mal di atas bersifat umum dan dapat digunakan untuk semua jenis harta yang wajib dizakati. Namun, jika ingin lebih spesifik, dapat juga menyebutkan jenis harta yang dizakati dalam niat zakat mal. Misalnya, Bismillahirrohmanirrohim, nawaitu an uhrija zakatadz zahabi an nafsi fardolillahi ta'ala, yang artinya saya berniat mengeluarkan zakat emas dari diri sendiri karena Allah Ta'ala. Atau Bismillahirrohmanirrohim, nawaitu an uhrija zakatal fiddoti an nafsi fardolillahi ta'ala, artinya saya berniat mengeluarkan zakat perak dari diri sendiri karena Allah Ta'ala. Yang kedua, ada pemberi zakat atau muzaki, dan yang ketiga, ada penerima zakat atau mustahik. Dan yang terakhir yaitu ada harta yang dizakatkan. Pembahasan selanjutnya mengenai syarat wajib zakat mal. Pada dasarnya, harta yang kita miliki dan dalam setiap hasil usaha yang kita lakukan, kita harus mengeluarkan hak orang lain yaitu berwujud zakat mal. Dan untuk masing-masing harta mempunyai ketentuan tersendiri terkait ketentuan zakat tersebut. Berikut ini adalah syarat wajib zakat mal, yaitu yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, hak milik sempurna. Yang keempat, berkembang. Yang kelima, telah memenuhi nisab dan haulnya. Yang keenam, kebutuhan pokok telah terpenuhi. Pembahasan selanjutnya mengenai harta yang wajib dizakati. Ketentuan harta yang harus dizakati berkembang seiring dengan berkembangnya waktu. Awalnya pada masa Rasulullah SAW hanya beberapa harta saja yang wajib untuk dizakati. Harta itu antara lain hasil pertanian seperti kurma, gandum, dan anggur, hewan ternak seperti unta, sapi, dan kambing, emas, perak, dan juga harta perniagaan. Kemudian Sayyid Sabiq menambahkan makdin atau ma'adin atau barang tambang, dan juga rikas atau harta karun. Jenis benda yang harus dizakati pun menjadi bertambah variasinya. Contohnya, hasil pertanian tidak cuma sebatas kurma, gandum, dan juga anggur saja, namun berkembang menjadi semua hasil pertanian yang mempunyai nilai ekonomis. Selanjutnya, pada masa berikutnya para ulama kemudian memunculkan satu jenis zakat lagi, yaitu zakat atas profesi.
Mari kita bahas satu persatu harta yang wajib dizakati. Yang pertama, hewan ternak. Pada waktu Nabi Muhammad SAW, untuk hewan ternak yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya berupa unta, sapi atau kerbau, dan juga kambing. Adapun nisab hewan ternak tersebut, yaitu untuk nisab dan kadar zakat sapi seperti yang ada di tabel berikut ini. Nah, cara bacanya itu seperti ini ya. Di tabel yang paling kiri itu ada tabel nisab, yaitu 30-39 ekor. Itu kadar zakatnya yaitu 1 ekor anak sapi betina atau jantan dengan umur 1 tahun lebih. Hal ini sama pembacaannya dengan tabel-tabel nisab dan kadar zakat unta maupun kambing. Kalian bisa lihat tabelnya di atas. Sebagai catatan, apabila banyaknya bertambah, maka untuk setiap 30 ekor zakatnya adalah 1 ekor sapi umur 1 tahun, dan untuk setiap 40 ekor zakatnya 1 ekor sapi betina umur 2 tahun. Berikut ini nisab dan kadar zakat unta. Dan berikut ini nisab dan kadar untuk zakat kambing. Apabila jumlahnya lebih dari 300 ekor, maka setiap 100 ekor kambing zakatnya adalah 1 ekor kambing betina. Untuk domba dikeluarkan berumur 1 tahun, sedangkan untuk kambing yang berumur 2 tahun. Selain hewan ternak tersebut, para ulama juga menambahkan semua hewan yang diusahakan oleh manusia harus dikeluarkan zakatnya, termasuk juga untuk burung kicau, ayam petelur atau bedaging, sampai dengan ikan yang dibudidayakan. Untuk nisab dari hewan-hewan tersebut adalah dipersamakan dengan nisab emas dengan besarnya zakat 2,5%. Yang kedua, emas dan perak. Nisab emas adalah seberat 85 gram atau setara nilainya dengan 20 dinar. Sedangkan untuk perak nisabnya yaitu sebesar 595 gram atau setara dengan 200 dirham. Namun, nisab emas dan perak ini terdapat perbedaan batasan di antara ulama. Berikut ini adalah tabel nisab emas murni dan perak murni yang telah disesuaikan dengan beberapa hasil konversi para ulama. Berikut ini tabel nisab emas, dan berikut ini adalah merupakan tabel nisab dari perak. Apabila kita memiliki emas atau perak yang jumlahnya sudah mencapai nisab dalam 1 tahun, maka kita harus mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Pada waktu sekarang ini, pengertian dari emas dan perak menjadi meluas pada seluruh harta kekayaan yang bisa untuk dimiliki oleh manusia. Sehingga pengertian emas dan perak meliputi deposito, tabungan, saham perusahaan, sampai dengan tanah investasi. Dengan demikian, jika jenis harta tersebut sudah mencapai nisab selama 1 tahun, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya dengan besarnya zakat mengacu pada besarnya zakat emas dan perak, yaitu sebesar 2,5%. Yang ketiga, harta perniagaan. Para ulama mensyaratkan bahwa barang dagangan itu adalah dimiliki melalui perdagangan, bukan melalui warisan, hibah, wasiat, ataupun melalui sedekah. Maksud dari barang dagangan ini adalah barang yang memang diperuntukkan untuk diperdagangkan, bukan karena terpaksa menjualnya karena sebab adanya kebutuhan yang darurat. Imam Ahmad bin Hambal juga menambahkan bahwa harta perdagangan yang diperhitungkan merupakan harta perdagangan yang tidak termasuk materi zakat. Ini berarti bahwa harta perdagangan tersebut bukanlah harta materi zakat yang telah ditentukan nisab dan juga kadarnya. Adapun harta perdagangan yang termasuk dalam materi zakat contohnya adalah hewan ternak atau hasil pertanian. Perhitungan zakat hewan yang diperdagangkan itu mengacu pada zakat hewan ternak. Adapun untuk nisab barang perdagangan atau setara dengan nisabnya dari emas. Dasar yang dipakai adalah merujuk hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Samurah bin Jundub bahwa orang yang mempunyai harta perdagangan senilai 200 dirham atau 20 dinar wajib untuk mengeluarkan zakat sebesar 1/40 atau 2,5%, sehingga nisab harta perdagangan adalah sebesar 85 gram emas dengan kadar 2,5% dalam masa kepemilikan 1 tahun. Yang keempat, hasil pertanian.
Pada masa Nabi Muhammad SAW, zakat dari hasil pertanian berlaku untuk jewawut atau gandum, kurma, dan juga anggur. Adapun nisab dari ketiga hasil pertanian tersebut adalah sebesar 5 wasak atau setara dengan 653 kg gabah. Ketentuan pembayaran zakatnya untuk hasil pertanian dibedakan antara yang airnya membeli dan yang tidak membeli. Pada hasil pertanian dengan air yang membeli, maka zakatnya sebesar 5% dari hasil yang didapat bersih dari kulit. Sedangkan untuk pertanian yang airnya tidak membeli, besarnya zakat adalah 10% hasil bersih. Apabila pertanian tersebut diairi dengan menggunakan air yang membeli dan tidak membeli dalam ukuran yang sama, sebagian ulama berpendapat besarnya zakat adalah sebesar 7,5%. Waktu untuk mengeluarkan zakat hasil pertanian adalah pada waktu panen. Yang kelima, ma'adin dan rikas. Pengertian ma'adin merupakan sebutan untuk barang tambang, yaitu barang yang ditambang dari dalam bumi. Adapun pengertian rikas adalah merupakan harta peninggalan orang zaman dahulu yang terpendam lalu kita temukan, jika dalam kehidupan sehari-hari dikenal sebagai harta karun. Seiring dengan berjalannya waktu, para ulama memperluas definisi rikas bahwa rikas tidak hanya yang ada di dalam bumi saja, namun semua barang temuan, baik di dalam atau di atas bumi yang pemiliknya tidak diketahui, dan juga termasuk hadiah, undian. Zakat ma'adin dan rikas tidak mengenal yang namanya haul. Ini berarti bahwa pada waktu ditemukan atau diolah, barang tambang atau barang temuan tersebut wajib dikeluarkan zakat. Sebagian besar ulama tidak memberikan batas terhadap nisab barang tambang dan barang temuan. Untuk zakat barang tambang sebesar 2,5% dari hasil yang didapatkannya. Untuk zakat barang temuan adalah sebesar 20% dari nilai harta yang ditemukannya. Yang keenam, hasil profesi. Zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang kita lakukan. Pada masa sekarang ini, hasil kerja seorang profesional adalah sangat besar. Sebagai contoh adalah seorang manajer ataupun seorang dokter yang mendapatkan penghasilan yang besar, sehingga sangat wajar kalau hasil profesinya tersebut dikenakan zakat. Ada dua pendapat ulama mengenai nisab dan kadar zakat profesi. Sebagian ulama mempunyai pendapat bahwa nisab zakat profesi adalah setara dengan nisab emas, yaitu sebesar 85 gram emas dengan persentase zakatnya adalah sebesar 2,5%. Sedangkan sebagian ulama yang lainnya mempunyai pendapat bahwa nisab zakat profesi mengacu pada zakat dari hasil pertanian, yaitu sebesar 5 wasak dengan zakat sebesar 2,5%. Untuk waktu pengeluaran zakat profesi adalah dihitung setelah hasil kerja selama 1 tahun. Dan selanjutnya merupakan perbedaan dari zakat fitri dan zakat mal. Yang pertama, objek zakat fitri adalah pribadi manusia, sedangkan objek zakat mal adalah harta benda. Yang kedua, kadar zakat fitri sama untuk semua objek zakat, sedangkan kadar zakat mal tidak sama untuk setiap objek zakat. Yang ketiga, mustahik zakat fitri terbatas kepada fakir miskin, sedangkan mustahik zakat mal terdiri atas 8 asnaf. Yang keempat, dikeluarkan pada waktu tertentu, yaitu hari raya Idul Fitri. Jika terlewat, tidak lagi disebut zakat fitri. Nah, sedangkan zakat mal itu dikeluarkan pada waktu tertentu. Jika terlewat waktu tersebut, terhitung hutang kepada Allah. Yang kelima, niatnya juga berbeda ya. Kalian bisa simak niat untuk zakat fitrah di link yang ada di description box. Nah, untuk niat zakat mal itu ada di awal video. Pembahasan selanjutnya merupakan cara menghitung zakat mal. Nah, untuk menghitung zakat mal yang harus dikeluarkan dengan mencari tahu berapa besar nisab yang ditentukan. Nah, besar nisab untuk zakat mal adalah 85 gram emas. Zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5%. Nah, cara menghitungnya yaitu 2,5% dikalikan jumlah harta yang sudah dimiliki selama 1 tahun. Nah, misalnya, seseorang memiliki harta 10 juta. Jika harta emas yang berlaku saat itu adalah 971.000 per gram, maka nisab zakat adalah 8.253.500. Dengan begitu, seseorang wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Kita kalikan dengan 10 juta sama dengan 250.000.
Menghitung zakat mal harus disesuaikan dengan harga emas karena harga emas selalu berubah-ubah setiap waktu. Nah, jika sudah memenuhi nisab, maka harta tersebut wajib untuk dizakatkan. Pembahasan selanjutnya merupakan doa saat menerima zakat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ajarakallahu fima a'toid wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tohuron. Rupanya sudah cukup panjang kali lebar kali tinggi ya pembahasan kita mengenai zakat mal. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel aku. Semoga bermanfaat. Nabi bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.